Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama-sama membahas salah satu emiten yang listing di Bursa Efek Indonesia. Kali ini pembahasan kita tentang Adaro Energy, perusahaan yang bergerak di bidang minyak, gas, dan batu bara. Tetapi sebenarnya perusahaan ini berfokus pada batu bara, walaupun nanti sudah mulai ada kegiatan untuk bidang EBT, energi baru terbarukan, karena untuk bertahan selamanya di batu bara juga sudah mulai sunset. Paling lama mungkin 15 tahun ke depan sudah bisa saja batu bara tidak lagi menjadi prioritas dalam prioritas pemerintah dalam menghasilkan penghasilan negara. Baik, laporan keuangannya sudah selesai, sudah laporan keuangan triwulan 4 atau full year sudah keluar hari ini. Dan kita sudah mendapatkan data-data dasar untuk kita jadikan analisa apakah masih layak di hold atau ada yang perlu kita cermati lagi untuk kedepannya. Harga hari ini itu harganya adalah 2.490 per lembar saham. Jadi kalau kita beli satu lot kita sekitar 249.000 per lembar saham kalau kita membeli minimal satu lot ya. Book value atau nilai perusahaan, nilai dari Adaro Energy ini adalah 3.269 per lembar saham. Kalau kita bandingkan berarti harga sekarang ini dihargai lebih murah ya. Lebih murah sekitar 24% dari harga wajarnya. Jadi sekarang ini termasuk harga diskon kalau kita beli di harga sekarang. Kemudian kalau kita lihat dari keuntungan yang dihasilkan per lembar sahamnya itu Rp792 per lembar sahamnya. Kalau kita bandingkan dengan harga sekarang itu 3,9 kali dari harga wajarnya, berarti masih di bawah. Diskonnya sekitar 60%. Ibarat harga kita beli, kalau beli istilahnya ini beli satu dapat dua kalau kita bandingkan ya, hanya saking murahnya di harga sekarang ya, saking murahnya di harga sekarang kalau kita melihat di harga saat ini. Tapi mungkin juga banyak juga yang melihat bahwa mungkin kedepannya tadi karena ada yang mengatakan bahwa perusahaan bidang batubara ini mulai sunset tadi. Tapi kalau kita perhatikan ini tetap saja bahwa keuntungan yang didapat itu besar ya. Kemudian kita lihat juga dari segi dividen bahwa kebiasaan Adaro Energy ini membagikan separuh dari keuntungannya ya. Tapi kalau dibandingkan ITMG, Indo Tambang Raya itu sekitar 70%. Adaro ini sekitar 50 ya. Itu juga sudah termasuk besar kalau 50% tadi. Jadi kalau 50% kita kali dengan keuntungannya, kita akan mendapatkan nanti Rp396. Untuk berarti yieldnya atau persen keuntungannya dalam setahun dibandingkan harga sekarang itu 15%.
Jadi keuntungan proyeksi dividen yang akan kita dapatkan itu 15%. Kita bandingkan dengan suku bunga sekarang itu 6%. Berarti sangat di atas dari suku bunga. Berarti jauh melampaui inflasi. Berarti perusahaan ini sangat layak untuk kita investasi. Kenapa? Karena kita ambil simpulan dulu ya. Valuasinya dibandingkan dengan nilai bukunya, ya, harganya valuasinya sangat murah ya, sangat murah. Dari segi dividennya sangat besar. Berarti ini kombinasi yang sangat bagus. Juga kita lihat kalau dari segi hutang berbunga dari Adaro Energi ini hanya 21%. Sementara kewajibannya itu 45%. Berarti hutangnya sangat aman ya. Dan perlu kita ketahui juga bahwa Adaro Energi ini perusahaannya dibandingkan perusahaan-perusahaan batubara lainnya, mereka punya ekuitas yang paling besar, sekitar 100 triliun ya. Kalau yang lain kayak ATMJ kan masih di bawah, jauh di bawah, mungkin separuhnya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan dari 3 dasar ini dulu ya. Valuasinya sangat murah, dividennya sangat besar, hutangnya sangat aman. Tinggal kita lihat dari di masyarakat. Kemudian kepemilikan masyarakat pun 32%. Ini juga sangat normal. Artinya apa? Saham yang berada di masyarakat itu jumlahnya tidak terlalu banyak, maksudnya masyarakat mendapatkan porsi yang sesuai, sekitar 30% ya. 32% itu sesuai. Lain kalau sudah di atas 40% itu artinya kepemilikan pengendali itu sedikit. Bisa saja pengendali tidak bisa mengendalikan. Tapi kalau 32% itu berarti pengendali masih menguasai perusahaan. Artinya apa? Mereka menganggap bahwa perusahaan ini sangat prospektif. Kemudian dari segi saham yang beredar itu ternyata seluruh sahamnya itu berupa ada di KSEI. Artinya apa? Pengendali bisa saja suatu waktu mentradingkannya, menjual sahamnya ya. Berarti pengendalinya ini mungkin bisa saja dia menjual sahamnya. Nah, ini yang perlu kita awasi. Beda kalau saham PTBA misalnya, itu kan punya pemerintah, maka 51%. Sisanya hanya itu yang tidak ditradingkan, artinya pengendali tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau di sini bisa saja pengendalinya menjual ya. Baik, sekarang kita lihat chartnya di bawah. Dari segi chart, bahwa keadaannya sekarang harganya ini setelah turun jauh sekarang berada di range konsolidasi. Jadi mungkin ini saat yang bisa kita masuk karena masih berada di bawah ya. Jadi kombinasi semua ini kalau kita memang mau masuk, ini termasuk rekomend untuk masuk, apalagi dividen yang tadi 15% ya, hampir 16%. Itu sangat luar biasa. Baik, sampai di sini. Sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan kembali bahwa ini adalah analisa pribadi. Ini hanya second opinion, bukanlah ini perintah atau jual atau beli. Anda silahkan lakukan analisa lagi menurut pandangan Anda. Ya, segala tindakan yang dilakukan oleh investor itu adalah tanggung jawab investor masing-masing. Ini hanyalah second opinion. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.